Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah dan indah ya, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga sehat kita, kebahagiaan kita syukuri untuk menjadi sebuah bentuk ibadah kita di kemudian hari. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk itu silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Oke, terima kasih atas atensinya anak-anak sekalian ya. Kita di sini nanti akan mempelajari sesuatu yang menarik ya. Tema materi kita ya ini masuknya Islam di Nusantara. Sebelum itu ya kita kasih spirit semangat dulu ya. Kita kasih suntikan semangat dulu. Coba nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya kalian bagaimana ya? Oke? Selamat pagi. Pagi, super jam. Oke, sekali lagi, selamat pagi. Pagi, super jam. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita hari ini akan mempelajari tentang masuknya Islam di Nusantara ya. Untuk itu kita akan mereview ulang dulu materi kita kemarin. Nah, materi kita kemarin kira-kira ada yang ingat tidak? Kita membahas tentang apa? Saya, Pak. Dalam materi kemarin, kita belajar tentang etos kerja. Etos kerja memiliki arti sikap atau semangat yang mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu. Salah satunya, etos kerja berlomba-lomba dalam kebaikan, etos kerja berlomba-lomba dalam prestasi, dalam pekerjaan, serta dalam lingkungan. Oke, bagus sekali dari argumentasi Mbak Sofi. Boleh tepuk tangan untuk teman kita semua. Nah, oke, alhamdulillah anak-anak sekalian ya, kita sudah mereview materi kita kemarin. Lanjutnya ya ini kita akan melihat dari tujuan pembelajaran kita ya. Oke, anak-anak sekalian bisa dilihat ya di sini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah. Nah, selanjutnya membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan diri kita, para tokoh penyebar agama Islam. Yang ketiga, menganalisis sejarah dan peran tokoh utama penyebar agama Islam di Nusantara. Dan poin keempat, membuat karya bagian timeline tentang sejarah tokoh dan ulama penyebar agama Islam di Nusantara. Begitu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada bab masuknya Islam di bumi Nusantara. Ya. Oke, anak-anak sekalian. Jadi untuk itu kita akan tampilkan sebuah video di proyektor kita ini, di tampilan proyektor kita ini, video apa itu namanya terkait dengan sumber literasi sejarah. Silakan amati, silakan lihat, dan silakan berpikir secara mendalam terkait dengan video yang akan Bapak putar di depan nanti ya. Oke. Mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai,
sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang jalur perdagangan di masa lalu? Mengapa menurut kalian agama Islam bisa diterima dengan baik? Dan jika kalian menjadi pedagang di masa lalu, bagaimana cara kalian memperkenalkan agama Islam pada masyarakat lokal? Oke, bagi 3 pertanyaan di depan. Oke, akan Bapak tunjuk dari pengamatan kalian, dari semua siswa yang ada di kelas ini. Baik, izin jawab Pak. Di dalam video tersebut dijelaskan bahwa proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Di dalam video tersebut dijelaskan mengapa penduduk Indonesia menerima agama Islam secara damai, sedangkan sebelumnya negara Indonesia adalah mayoritas agama Hindu dan Buddha. Nah, di video tersebut dijelaskan bahwa hanya membaca 2 kalimat syahadat saja untuk masuk agama Islam, dan juga disebarkan secara damai agama Islam tersebut dengan menggunakan 5 jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur perdagangan, di mana pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat itu masuk ke dalam pesisir Indonesia dan melakukan perdagangan. Yang kedua yaitu jalur dakwah. Jalur dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang beragama Islam di dalam pedalaman-pedalaman. Ulama yang terkenal adalah Wali Songo. Yang ketiga yaitu jalur pernikahan. Yang keempat yaitu jalur pendidikan. Di dalam Indonesia, para ulama mendirikan pondok pesantren. Yang kelima yaitu tasawuf, yaitu mensucikan jiwa. Terima kasih. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Violina terkait gambaran dari video dokumenter yang telah kita amati. Ya, jadi setelah ini anak-anak sekalian akan Bapak bentuk kalian menjadi 3 buah kelompok. Yang mana dari 3 buah kelompok ini kalian sudah mempelajari sedikit banyak tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia, bagaimana Islam masuk ke Nusantara lewat video dokumenter tersebut. Setelah itu silakan kalian berdeliberasi dengan kelompok kalian masing-masing untuk membuat sebuah karya yang jelas karyanya ini nanti akan berdiferensiasi atau berbeda-beda. Tapi dari 3 argumentasi tersebut, dari 3 karya proyek tersebut, tolong dibuat dengan menggunakan teknologi. Ya, oke. 3 kelompok tersebut nanti yang kelompok pertama dari grupnya Mbak Violina, ya. Terus kelompok ketiga, regu ketiga dari Mas Agilang dan teman-teman. Nah, dan kelompok terakhir, kelompok 3 dari Mbak Gebi dan teman-teman. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke. Baik ya, silahkan berdiskusi dan membuat sebuah bukti karya, di mana nanti bukti karya kalian tentang masuknya Islam di Nusantara. Boleh apapun itu nanti dipresentasikan. Ya, bisa dimengerti? Oke. Ya, anak-anak sekalian ya. Jadi nanti silakan buat melalui media teknologi kita ya. Boleh lewat Canva, boleh lewat Gamma, ya, boleh lewat apa itu namanya? Clipcam, apapun silakan. Ya. Bisa dimengerti ya? Siap. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Maharani. Baik, perkenalkan nama saya Maharani dan rekan-rekan saya. Nah, nama saya Vita. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Abdul Najwa. Saya Rasul Dr. Fadila. Dan saya Dewi Fitra Kardiani. Baik, di sini kami menjabarkan tentang peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Seperti yang kita tahu, peran ulama itu sangat banyak sekali. Mulai dari mendirikan pondok pesantren, dan dakwahnya juga melalui seni, serta dengan melalui komunikasi yang baik, melalui jalur pendidikan, perkawinan, perdagangan, dan sebagainya. Lalu di sini kita juga memberikan nama-nama contoh ulama penyebar Islam yang ada di Indonesia, yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ahmad, Sultan Al-Sudin Riayat Syah, Wali Songo, Sultan Alauddin, Datuk Tunggang Parangan, serta Sultan Zainal Abidin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak sekalian ya. Sekarang kita lanjut kepada tahap kedua kita ya. Yakni tahap selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik ya. LKPD ini berisi tentang 20 macam soal yang terinput pada Quizizz, pada aplikasi Quizizz ya. Silakan bisa kita kerjakan sekarang. Baik anak-anak sekalian ya, sudah beberapa menit berlalu dan Bapak lihat di sistemnya Pak Rifa sudah banyak yang masuk nilainya untuk pengerjaan aplikasi Quizizz-nya ya. Kira-kira ada yang di bawah 50 tidak? Tidak ya, alhamdulillah. Di 60? Tidak ada. Oke. Ini 70 ada? Tidak ada. Oke, berarti alhamdulillah ini 80 ke atas semua ya. Oke. Kita cukup plus untuk kelas kita ya, karena sudah berhasil mencerna dari materi kita kali ini ya. Oke, terima kasih. Untuk rencana tindak lanjut pembelajaran, nanti akan Bapak berikan sebuah narasi tugas di mana kalian semua akan Bapak perintahkan untuk membuat sebuah literasi masalah, yang dimana literasi masalah itu terkait dengan proses masuknya Islam di Nusantara ya. Jadi ketika nanti selesai pembelajaran, silakan saudara-saudara kerjakan semua. Minggu depan akan kita ulas bersama-sama. Bisa difahami anak-anak sekalian? Ya, bisa. Ya, alhamdulillah. Silahkan salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi kita, hasil pembelajaran kita, hasil proses kegiatan kita dari awal sampai akhir ini. Silakan, ada yang ingin menjadi sukarelawan? Saya, Pak. Ya. Kesimpulan faktor tentang penyebaran Islam di Indonesia adalah peran Wali Songo, 9 wali dalam menyebarkan Islam, 2 penggunaan bahasa dan sastra lokal, 3 perkawinan antara bangsawan dengan ulama, 4 peran pedagang lokal dalam penyebaran Islam. Ya anak-anak sekalian, itu tadi penyampaian materi kita pada pagi hari yang cerah ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita semua. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Untuk itu kita tutup dengan membaca doa kepada ketua kelas Mas Agilang. Silakan nanti dipimpin berdoa teman-temannya semuanya. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.